mintanya kemana? Ke Allah. Minal humumis saghir wal kabir, mulai dari urusan kecil dan besar minta kepada Allah. Dulu ada sebuah cerita, mau dengar gak Pak? Nabi Musa alaihissalam al-waj'u fil asnan, merasakan sakit gigi yang sangat parah. Kemudian minta petunjuk kepada Allah. Sakit gigi, minta petunjuk kepada Allah. Ya Rabb, hambamu sakit gigi ya Allah, tunjukkan kepadaku di mana obatnya. Kemudian Allah berikan ilham, kamu naik ke atas gunung, di sana ada rumput yang paling hijau, kamu cabut kunyah. Dikunyah sama Nabi Musa alaihissalam, naik ke atas gunung, dicabut, sembuh itu Pak sakit gigi. Kemudian selang beberapa tahun Nabi Musa alaihissalam kambuh lagi sakit giginya. Tapi saat itu dia langsung naik ke atas gunung, ngambil rumput yang sama di tempat yang sama, dia cabut, dia kunyah. Bukannya sembuh, malah bertambah parah. Kemudian lapor kepada Allah, ya Rabb, hambamu sakit gigi Allah. Kenapa? Padahal obat yang saya makan sama, tempat rumput yang saya cabut juga sama, kok ini bertambah parah, beda dengan yang dulu. Apa kata Allah? Kalau dulu engkau minta dulu kepadaku, baru cari obatnya. Tapi sekarang engkau cari obatnya dulu, baru terakhir minta. Tujuan kamu dulu kepadaku, tapi tujuan kamu sekarang kepada rumput itu. Artinya apa di dalam kisah ini? Bahwa mulai dari urusan besar sampai yang paling terkecil sekalipun, laporan kepada Allah. Ya Rabb, hari ini saya akan keluar rumah, melangkahkan kaki untuk kerja ya Allah. Ana ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusan hanya kepadamu ya Allah. Aku niat kerja untuk mencari nafkah buat istri dan anak saya. Tuh hebat. Bapak pernah enggak keluar rumah melangkahkan kaki mau kerja, lapor dulu sama Allah? Ya Allah, ya Rabbana, hari ini saya ingin buka toko ya Allah. Saya ingin mencari, mengais rizkimu yang halal dan juga baik. Aku memohon kepadamu ya Allah keberkahan di dalam usaha saya. Kita kalau buka toko lapor gak sama Allah? Malah lapornya sama si mbah. Kita mau bisnis, lapor sama Allah. Karena Nabi Musa saja sakit gigi, lapor sama Allah. Ayo coba kita, sakit gigi, kadang migrain, masuk angin, pernah nggak lapor kepada Allah? Enggak, langsung beli Paramek, langsung beli Antangin, langsung beli obat. Lapor dulu, baru cari obat. Ini pelajaran penting. Awas, kadang boleh jadi kita murtad, keluar dari agama bil qauli, bil fi'li, bil i'tiqadi. Bisa jadi karena ucapan kita, karena perbuatan kita, bahkan karena keyakinan kita. Bapak berkata, oh, untung saya minum obat. Kalau enggak udah kelayangan nih. Untung saya minum obat. Hati-hati itu ucapan. Kalau nggak makan pingsan saya nih. Untung tadi makan. Jadi tujuannya ke obat, tujuannya ke makan. Alhamdulillah ya Allah. Tadi saya pusing beli obat, berkat wasilah dan perantara obat ini engkau berikan kesembuhan. Tujuannya kemana? Allah. Alhamdulillah ya Allah, tadi saya sore makan, dengan wasilah makan perut jadi kenyang. Jadi maqasidnya adalah Allah, sedangkan yang lain wasilah, yang lain asbab.
yang lain perantara, yang lain sebab. Tujuannya kemana? Ke Allah. Makanya bahaya ada orang bilang, kalau saya nggak dagang, dari mana dapat duit? Kalau saya nggak usaha, dari mana dapat rezeki? Hati-hati. Bahkan dalam kitab tauhid, murtad terbagi menjadi 3. Apa murtad, Pak? Keluar dari agama Islam. Boleh jadi imma bil qauli, karena ulah lisan kita, imma bil fi'li, karena ulah perbuatan kita, imma bil i'tiqadi, karena ulah keyakinan kita. Awas, di akhir zaman yang mulai rapuh adalah keyakinan. Sebelum kesini saya dengerin ceramah di kaset. Sudah diprediksi bahwa di akhir zaman keimanan kita hanya ditukar dengan 3 kardus Indomie. Keyakinan kita ditukar dengan obat-obatan. Akidah kita ditukar dengan pakaian. Banyak, Pak, ya. Kristenisasi itu banyak, ya. Mereka bikin taman-taman baca keliling, ada rumah kosong, diajak anak-anak kecil yang main, ayo saya punya buku bacaan. Besoknya datang lagi, dibukalah taman baca, perpustakaan berjalan. Setiap yang baca dikasih biskuit, dikasih uang. Lama-lama banyak itu anak-anak yang baca. Terakhir, ayo kita bacanya jangan di sini. Di mana? Diantar, diajak, bacanya di gereja. Akhirnya apa? Dibaptis. Anaknya pertama yang tertarik, tiap minggu dia masuk ke gereja, ibadah. Ditanya ibunya, ibu bapaknya ikut-ikutan karena ditawari kuliah gratis buat anak-anaknya. Hati-hati, Pak. Dan tidak sedikit anak-anak perempuan kemudian dia pindah agama demi pacarnya. Banyak ini, banyak. Pernah nggak dengar, Bapak? Hah? Mainnya di KL mulu sih. Ya Allah. Dan orang tua modern banyak yang kebablasan di dalam demokrasi. Ada dalam satu keluarga agamanya keredok. Kata ibu bapaknya, nak, kamu nanti ketika dewasa boleh memilih agama yang kamu yakini. Mungkin sekarang agamamu Islam karena bapak ibumu Islam, tapi agama mah bukan warisan, nak. Agama mah bukan karena bapak ibumu, nak. Nanti kamu bebas untuk memilih keyakinan, untuk memilih agama yang kamu yakini. Akhirnya anak nomor 1 Kristen, nomor 2-nya Buddha, nomor 3-nya Katolik. Itu ada satu rumah. Demokrasi kebablasan. Apa? Demokrasi kebablasan. Kan error itu orang tua. Agama mah harus otoriter, Pak. Ketika kita muslim, maka anak kita harus kita didik, kita tumbuh kembangkan, kita tumbuh suburkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disuruh milih keyakinan yang lain. Wal musyrikuna, orang-orang musyrik, khalidina fiha abada, neraka selama-lamanya. Wal munafiquna, dan orang-orang munafik siapa? Alladzina yuzhirunal iman bi alsanihim, dia di dalam zohirnya mengucapkan iman dengan lisannya, wa yudmirunal kufra fi qulubihim, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Zaman Rasul banyak, ketika ingin perang Uhud ada 1000 orang yang ingin berperang melawan kafir Quraisy.
pasukan Rasul ada 1000. Jalan dari rumah berangkat bareng-bareng. Di tengah jalan ada provokator namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, imamul munafiqin, ketua para munafik, memprovokasi sahabat yang lain. Udah lu jangan perang, mati nanti gimana anak bini. Udah lu jangan perang, balik lagi aja, repot urusan. Mending kalau menang, kalau kalah. Apa yang terjadi? Dari 1000 orang yang balik lagi 700. Nggak tanggung-tanggung. Sisanya berapa yang ikut perang? 300 orang. Padahal yang ngajak Rasul, manusia yang paling mulia, nggak ada dosanya, akhlaknya paling baik, masih ada yang belot. Apalagi yang ngajak Bapak Ustadz Aris. Kok ada yang belot? Wajar, betul. Yang ngajak Nabi aja banyak beloknya. Di depan Rasul dia, saya beriman kepada Allah, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di depan Rasul, tapi di belakang Rasul, wa yudmirunal kufra fi qulubihim, dia menyimpan kekafiran dalam hatinya, bermuka dua. Dan ini kata Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di tempat neraka yang paling bawah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga daripada kafirun, musyrikun dan munafikun. Tapi kalau kita matinya masih membawa iman kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, kalaupun kita dosa itu hanya maksiat. Berarti kita ketika berbuat dosa berarti bermaksiat. Dosanya bukan musyrik, dosanya bukan kafir, dosanya bukan munafik, hanya maksiat saja kepada Allah. Tapi matinya masih dalam keadaan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia masuk neraka akan dikeluarkan lagi oleh Allah ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Makanya nanti ada yang namanya syafaatul uzma. Apa? Syafaat artinya pertolongan, uzma artinya besar-besaran. Kenapa? Karena di saat manusia kumpul min ladun Adam ila yaumin hadza, mulai dari manusia di zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir, semua minta syafaat, minta pertolongan. Lari kepada Nabi Adam, Abul Basar, bapaknya manusia. Nabi Adam angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat. Lari kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. 124.000 nabi, 313 rasul, yang mampu memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pada saat itu Nabi Muhammad kharra sajidan, dia sujud kepada Allah, memuji-muji Allah, memohon kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah aku kasih. Isfa tu safa, minta syafaat aku berikan syafaat. Pas Nabi Muhammad mengangkat kepala, qala, Nabi berkata, ummati ummati ummati, umatku 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 ya Allah. Apa kata Allah? Intalik fa akhrij minha, pergilah ke neraka, keluarkanlah umatmu dari dalam neraka. Walau kana fi qalbihi mithqalu dzarratin aw mithqalu habatin aw mithqalu khardalin aw mithqalu sa'iratin aw kama qal, keluarkanlah mereka semua sekalipun imannya setipis gandum, setipis kulit bawang, setipis biji cabai, keluarkan mereka.
Subhanallah, itu permohonan terakhir Nabi Muhammad. Ma sa'altuka illa su'alan wahidan, aku tidak meminta apa-apa kepadamu ya Allah, yang aku minta adalah jangan engkau sisakan satupun umatku yang mati dalam keadaan iman, sekalipun dia bermaksiat berada dalam api neraka, masukkan ya Allah seluruh umatku ke dalam surga. Masya Allah, ini model-model kita nanti yang di neraka nih Pak, ya Allah, akan ditarik karena syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk lagi ke dalam surga. Bingung deh Bapak nih, masa mampir sih pakai masuk surga tanpa hisab kali langsung? Bisa. Syaratnya apa? Rajin ke majelis taklim. Kenapa guru kami Mbah Maimun Zubair almarhum al-maghfurlah mengatakan jalan yang paling lebar dan paling cepat menuju surga adalah aliman muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Bayangkan dalam hadis Rasul, ketika bapak ibu dari rumah datang ke pengajian membawa dosa sebesar gunung, wa idza sami'a al-alim wa khafa wastarja'a an dunubihim, kemudian mendengarkan nasihat agama, bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa di masa lalu, maka pulang pengajian dosa yang segede gunung Allah ampuni. Alhamdulillah, berkat ngaji. Makanya duduk di majelis ilmu, wala taktubu harfan, sekalipun tidak menulis satu huruf pun dan tidak mencatat satu dalil pun, maka khairul laka min idqi alfi raqabah, itu sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Itu kan hadis Rasul yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabah. Duduknya kamu sebentar saja di majelis ilmu sekalipun tidak memegang pulpen dan menulis satu huruf pun, maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Bahkan wattuyur fil hawa, burung yang di udara mendoakan. Wassamaku fil hujri, semut yang ada di lubang mendoakan. Wassamaku fil ma'i wan namlatu fil hujri, semut yang ada di lubang mendoakan. Wassamaku fil ma'i, ikan-ikan yang ada di laut mendoakan. Dan setiap yang terkena sinar matahari itu akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita yang sedang mencari ilmu. Banyak Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah nanti mereka yang beriman dan yang berilmu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimul wahid asyaddu 'ala syaitan min alfil 'abid. Satu orang yang berilmu itu lebih merepotkan setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya kan masyhur satu riwayat, setan mau masuk ke masjid menggoda orang sholat, kemudian gak jadi, ketemu sama Rasulullah, kok gak jadi kamu? Saya takut katanya. Kenapa? Kan orang sholat sedang beribadah kepada Allah. Saya takut bukan karena orang yang sholat ya Rasul, orang yang sholat mah enteng, tapi saya takut dengan orang yang berilmu yang sedang tidur. Kata Rasul, orang yang sholat sedang munajat kepada Allah, sedangkan yang tidur dia sedang lalai dari mengingat Allah. Apa kata Rasul? Apa kata setan? Yang sholat itu orang bodoh semua, nggak ngerti syarat sholat, nggak ngerti rukun sholat, sholatnya garuk-garuk, tuh belahan pantat pada kelihatan.
sholatnya gerak-gerak, bacaannya nggak sesuai dengan tajwid, makharijul huruf berantakan. Sedangkan orang yang tidur orang yang alim, orang yang ngerti sholat, ngerti bacaan sholat. Saya khawatir kalau saya masuk menggoda orang yang sholat, terus orang yang alim terbangun, nanti dibenerin sholat mereka yang salah. Udahlah, biarin mereka sholat salah, saya gak jadi goda. Yang penting orang alim jangan sampai bangun. Ini ada Pak dalilnya. Masya Allah. Makanya kita ngaji ini supaya alim apa? Alim itu mengerti. Nah, mudah-mudahan semakin banyak ngaji, semakin istiqomah di majelis taklim, dosa-dosa kita terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan iman dan bersih tanpa dosa, lalu masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.